Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Detektif Kendall ya. Oke, pada siang hari ini kebetulan nih saya berada di kawasan pegunungan yang adem gitu ya. Oke, kita langsung saja kita akan membahas ya, ya bidikan awal periode ya. Nah, seperti janji saya. Oke, sebelumnya saya mohon izin dulu buat guru saya yang berada di Forek ya, dan abang saya mohon izin untuk share suatu edukasi ya pastinya ya. Dan peringatan juga sekali lagi ya, peringatan bahwa saya pribadi tidak pernah memungut uang privat. Saya informasikan, saya tidak pernah memungut uang privat. Jika ada terbukti kedapatan saya memungut uang privat ya, boleh dikasih buktinya, saya akan membayar 100 kali lipat kalau merasa ditipu ya. Nah, sekali lagi ya, itu peringatan. Kami di sini edukasinya full ya. Oke, ini saya buatkan khususnya para pemula ya. Yang mau bergabung silahkan bergabung untuk belajar, dan yang udah ada basic tinggal menonton video aja ya, tinggal mainkan logikanya ya, teknikalnya ya, tinggal ngikutin arus aja ya. Nah, oke, kita langsung aja ya. Kita berbicara tentang analisa bidikan awal periode ya. Saya akan mencoba membongkar satu persatu ya. Nah, ini langsung dari PDF, sebagian dari PDF saya ya, bukan copy paste ya. Bukan jiplakan dari orang nih, ini tangan sendiri nih yang ngetik nih ya. Saya akan mencoba membeberkan secara publik yang pada dasarnya saya emang bukan masuk untuk menggurui. Semoga ilmu saya bermanfaat ya, bisa diambil ya, kalau nggak bermanfaat ya jangan dibully gitu ya. Ini tergantung aja sama-sama abang-abang dan semuanya ya. Oke, nah sebelumnya ya, sebelumnya ya, ini apa namanya, kita bukan berbicara tentang nominal ya. Ya, kalau nominal ini bisa kita kondisikan ya. Kalau nominal mah gampang ya. Nah, bisa saya pura-pura tembak di sini saldo Bitcoin Forex, saya taruh di sini ya biar jadi M ya. Nah, ini bukan berbicara masalah nominal, tapi kita sharing ilmu ya. Kita berikan ilmu ya. Ya, buat apa kita pamer-pamer istilahnya duit yang di atas ini, akan tetapi ilmunya ujung-ujungnya berbayar ya. Nah, kita ambil aja edukasinya yang penting ya. Nah, jangan sampai awak taki cuah di nantarang. Iyo. Oke ya. Jadi kita berbicara tentang apa namanya ini ya, awal periode ya. Dia ada sebelum kita ke awal periode. Apa sih? Kita harus mengetahui reversal dulu ya, FTT ya, dan tim pembatalan harga. Ini bang ada kaitannya bang, makanya yang di grup belajar ini satu-satu biar apa? Biar nggak bingung ya. Udah tahu reversal tuh kayak apa, FTT kayak apa, tim pembatalan harga kayak apa, baru ke awal periode. Nah, ini bisa dipakai teknikal, tidak meski di time frame 1 menit ya, bisa 1 jam 15 detik ya, 1 jam sekalipun sama gitu. Mau di forex, mau di bitcoin, itu nggak masalah gitu ya. Yang pada dasarnya ini adalah teknikal. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja. Ini saya bukan mencari sensasi ya, saya hanya edukasi secara gratis ya. Semoga bermanfaat untuk terutama untuk pemula ya, biar nggak dicabulin sama oknum yang tak bertanggung jawab. Oke, langsung aja ya. Jadi berbicara tentang awal periode, gini bang ya. Kalau versi saya sih, yang akurasinya dia terbagi menjadi 3 ya. Terkonfirmasi di area murid atau terkonfirmasi di area informasi. Yang kedua terkonfirmasi di area konfirmasi atau guru ya kalau di forex ya. Nah, terkonfirmasi di akhir periode atau di awal periode berikutnya. Nah, maksudnya gini bang, ini kan dalam suatu kawasan ya. Awal periode ya, ini ya udah saya kasih kolom ya.
Udah saya kasih kolom ya. Nah, ini C1 nya misalnya kan awal periode ini 0055 ya. Nah, ini kawasannya kayak gini Bang. Nah, ini gambaran wilayahnya ya. Ini misalnya di area ini, di area informasi ini ibaratnya murid tuh bertanya, si Candle ini mempunyai informasi apakah dijawab atau tidak di sini. Kalau dia dijawab sesuai perintahnya, misalnya di sini minta turun. Kalau emang dijawab di sini, dia akan turun Bang. Kalau dia tidak dijawab, berarti dia akan naik. Nah, ini area ini. Dan ada juga jawabannya udah dijawab di sini. Nah, di sini udah dijawab ya. Karena kenapa dijawab di sini? Ini menjawab pertanyaan sebelumnya gitu. Ya, paham ya? Ya. Nah, untuk 1 menit dia terdiri awal periodenya seperti ini, ya. C1 katakanlah di awal periode ya. Ini misal candle ya. C5 ya. Nah, ini C1 lagi di sini. Ini adalah suatu kawasan dia terbagi menjadi 2 gitu misalnya ya. Kalau 1 jam gimana Bang? Ya sama gitu ya. Tinggal kalikan ininya aja, time frame-nya aja 15 menit gitu juga gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dipakai di forex apa aja market pokoknya. Oke. Langsung berbicara. Kita akan berbicara yang pertama tentang terkonfirmasi di area informasi. Oke. Nah ini misal nih ya, langsung aja ya. Ya, kita dalam suatu perdagangan jika abang mencari OP sell, abang tuh harus mencari resisten. Ya sama seperti ke reversal, FTT gitu juga ada kan hubungannya, emang ada betul gitu. Misal ini contoh di awal periode, ini hanya misal gambaran sketsanya ya Bang. Ini hanya sketsanya Bang ya. Ya, sketsanya ya. Ini misalnya ya. Nanti di market akan jumpa beginilah alurnya gitu. Nah, misal ya, ini yang pertama. Awal periode dia mempunyai informasi turun. Ya. Apakah kita langsung bidik turun Bang? Ya. Karena setiap awal periode dia misalnya minta turun ya, dia nggak langsung turun Bang. Ada juga dia yang malah naik aja, ya. Ada juga yang langsung turun aja. Ada juga yang berkelok-kelok dulu ya, baru terkonfirmasi naik atau terkonfirmasi tuh turun. Oke, ini yang pertama judulnya ya, terkonfirmasi di area murid. Nah, terkonfirmasi di area informasi, langsung terjadi konfirmasi. Misal C1 mempunyai informasi turun. Ya. Kenapa dia langsung turun? Iya, di sini langsung disambut lahirnya resisten. Ternyata dia menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya udah, kita bisa bidik di sini. Atau mencari titik idealnya sini. OP sell 2 sampai 3 menit. Ya. Nah, masalah menitnya itu tergantung nanti ya di jam terbang ya. Nah, ini judulnya terkonfirmasi di area murid, terkonfirmasi di area informasi. Mana titik konfirmasinya? Ini resisten ini. Nah, dia terkonfirmasi langsung oleh resisten, langsung lahir di situ. Ya. Awal periode minta turun, langsung dijawab di sini di area ini. Ini kan terbagi 2 nih ya. Ya udah, langsung bidik. Apalagi ini informasinya turun, yang ini turun, ya udah sempurna resistennya gitu. Jadi Bang, titik-titik konfirmasi itu apa-apa sih? Banyak deh, itu kita bahas ke belakangnya ya. Nah, ini yang pertama. Oke. Nah, lalu ini masih yang ini masih ya. Masih yang terusan tadi, cuma ini kita OP buy. OP buy kita tetap mencari support Bang. Nah, misal awal periode dia minta naik, bentar Bang ya. Ya. Apakah kita langsung bidik naik? Jangan Bang. Ya. Jangan. Ya. Nih, ingat, jangan OP jika belum terkonfirmasi. Ya. Oke ya. Informasi naik misal C1 awal periode. Kita harus nunggu dulu Bang. Candle berikutnya, pantau dulu. Ya, candle selanjutnya apa? Oh ini misal membawa informasi kenaikan, oke udah mendukung. Nah,
Lalu di candle berikutnya lahirlah seperti ini. Nah, ini kan otomatis ini jadi support nih. Bisa membawa informasi pendukung untuk naik. Ya udah, ini titik konfirmasinya di sini, Bang. Kita bisa bidik, Bang, di sini, Bang. Ya, 2 sampai 3 menit. Atau mencari titik idealnya dulu, turun dulu dikit baru bidik ke atas. Bang, ini kan kayak reversal, Bang. Di kelas 1 gitu ya, kalau di grup ya. Emang ada hubungannya. Ya. Makanya saya suruh belajar dulu mengetahui pin-pin kayak gini nih. Ya. Titik-titik konfirmasi itu saya suruh belajar dulu gitu. Di saat udah ke candle to candle atau awal periode, udah nggak heran lagi, udah terbiasa kita. Yang biasanya bidik di sini 1 menit, kita bisa membidik lebih daripada 1 menit karena kita membidik dari awal periode gitu. Emang ada kaitannya, makanya di grup kita nggak langsung ke endingnya gitu, bertahap dulu, mengenali support dan resisten dulu, FTT ataupun tim pembatalan harga gitu, baru awal ke periode. Kalau tidak abang-abang mengenali tentang reversal FTT, hancurlah. Oke ya. Nah, ini jadi contoh bidikan awal periode terkonfirmasi karena adanya support lahir di area informasi. Nah, support ini lahirnya di mana? Di area informasi kan. Terkonfirmasinya di sini, titik terjadi konfirmasi. Kita bisa bidik sini. Nah, lebih daripada 1 menit. Paham ya? Nah, kita juga harus memperhatikan di sini ada supportnya dan resistennya ya, ingat ya. Oke. Nah, yang kedua, terkonfirmasi di area konfirmasi di guru. Nah, ini yang kedua ya. Tadi kan gini, Bang. Nah, kan gini. Kan terbagi 2. Ya. Permintaannya di sini, dijawab nggak di sini? Ternyata dijawab. Nah, ini contohnya misal. Nah, ini awal periode dia mempunyai informasi candle kenaikan. Apa kita langsung membidik? Tunggu dulu, Bang. Candle selanjutnya jadi apa? Ingat, di sini ada resisten, pendukung untuk turun, nggak mungkin dia akan langsung naik. Ya. Perhatikan juga sampingnya ada resisten, misal. Tunggu dulu, kalau emang ini dia minta naik, ya kan? Baru kita menengok di sini selanjutnya apa. Ternyata masih mempunyai informasi naik, tapi dia kekuatannya masih turun. Nah, ternyata di candle selanjutnya mempunyai titik lemahnya atau titik jenuhnya seller C3, mempunyai informasi signal kenaikan, ya. Apakah kita langsung membidik, Bang? Alangkah baiknya menunggu konfirmasinya, ya. Tapi secara teknikalnya kita udah mendapatkan titik cuannya ya. Tinggal nunggu konfirmasinya. Nah, titik konfirmasinya di mana? Ini terjadi. Candle hijau nih di C4. Membawa informasi naik misal ataupun turun. Nah, disinilah terjadinya titik konfirmasi. Kalau kita mau buy, cari dulu supportnya, Bang. Baru OP buy, Bang. Kalau nggak dapat support, jangan ngebuy. Itu FTT namanya jadinya, ya. Kan udah dapat di sini, udah dapat ya support. Ya udah, hajar di sini 2 sampai 4 menit atau 3 menit. Kalau mau cari titik idealnya boleh di sini. Tunggu turun dulu baru hajar. Ya. Nah. Ini yang OP buy. Nah, yang OP sell nih misal, ini saya terbuka kali, Bang ya. Di sini saya terbuka kali ya. Tidak ada satu saya umpetin dikit pun ya kan. Ya, bagi yang untuk pemula masih bingung ya silahkan belajar. Bagi yang udah paham ya tinggal dia asah aja. Kalau masih kurang paham ya silahkan masuk ya nggak apa-apa gitu. Toh gratis ya, kita bukan bayar-bayar kayak tetangga sebelah. Oke, langsung aja ya. Ini yang masih di konfirmasinya terjadi di area konfirmasi. Nah, nih. Misal awal periode dia minta turun. Ya. Apakah kita langsung OP sell, Bang? Janganlah. Tengok di sini misalnya ada support. Namanya support, pasti dia akan naik dulu walaupun informasi C1 itu turun. Tunggu dulu candle selanjutnya jadi apa? Informasinya apa? Bentuknya kayak apa? Oh, ini belum kuat. Tunggu dulu lagi. Sabar dia, Bang. Seperti ini, malah informasinya naik misalnya. Nah, tunggu dulu. Nah, belum kuat pendukungnya. Kita cari pendukung, konfirmasinya harus kuat. Ternyata lahirlah ini, ya, rejection ini. Nah, penolakan untuk naik. Ya. Nah, misal di sini ada resisten, nggak sanggup ngebreak. Apakah kita langsung OP?
alangkah indahnya kita menunggu konfirmasinya. Tunggu dulu, karena ini mempunyai dua fungsi, penerusan dan pembalikan. Nah, terkonfirmasilah dia oleh si merah ini. Nah, berarti kita udah mendapatkan resisten. Ya, kita kan mau pesel nih, udah dapat resisten, udah dapat rejection, sempurna sudah pendukungnya. Ya udah jebret di sini. P 2 sampai 3 menit. Ataupun tunggu naik dulu ya, titik idealnya biar nggak kena sliding, turun ke sini. Gitu, Bang. Jadi kita itu kalau infor awal periode naik, nggak semuanya dia naik. Kalau dia turun, nggak semuanya dia akan turun. Ada kok yang informasi naik malah dia turun sampai ke bawah. Jadi hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang awal periode dia tuh minta turun, abang langsung posisinya turun, begitu naik turun. Akhirnya kompensasi level 10. Akhirnya apa? Nangis lah habis duit. Yo kan? Oke. Nah, ini yang terakhir. Awal periode ya terkonfirmasi ya di awal periode atau di akhir maksud saya bidikan awal periode ya terkonfirmasinya di mana? Di akhir periode ataupun di awal periode selanjutnya. Seperti apa? Nah, ini misal awal periode dia mempunyai informasi kenaikan nih merah nih tanpa sumbu, marubuzu. Jika dia di awal dia mempunyai kekuatan ya, tapi perintah dan permintaan tidak ada. Ya. Apakah kita langsung OP? Jangan. Marubuzu kalau di awal itu kuat, kalau di akhir mungkin napas bengek ya. Oke. Awal periode dia mempunyai informasi naik. Apakah kita langsung naik? Buy, janganlah. Tunggu dulu konfirmasinya. Ada enggak? Jangan-jangan enggak ada. Makin abang mentang-mentang awal periode naik, abang hantam terus sampai 5 kali kompensasi ya kan. Nah, nanti ujung-ujungnya nyalahin nyalahin edukasi ya kan, padahal dia belum tahu apa artinya edukasi gitu. Oke, sekali lagi awal periode dia mempunyai informasi naik misalnya ya. Apakah kita langsung naik? Tidak, kita menunggu konfirmasinya. Apa yang terjadi? Misalnya doji ya, tunggu dulu. Doji itu antara hidup dan mati. Nah, ternyata apa selanjutnya? Nih terkonfirmasi, informasinya naik juga, tapi masih kuat turun. Tunggu lagi. Iya, harus tunggu emang. Kita kan judulnya kan jangan OP kalau belum dapat konfirmasi. Lahir ini lagi, waduh malah informasinya turun, kuat turun. Ya udah, sabar lagi, tunggu lagi misalnya. Nah, tiba-tiba ya hampir mendekati akhir periode, nongol lah seperti ini ya, baru buzu tapi tanpa sumbu. Ini salah satu signal pelemahan seller ya. Udah jenuh nih, udah bosen nih, dan mempunyai informasi naik. Apakah itu menjadi titik konfirmasi, Bang? Iya, tapi belum kuat. Kuat. Kita tetap harus membutuhkan support atau rejection. Nah, lalu apa? Kita tunggu lagi, misal keluarlah dia doji. Kan makin bimbang kita, kimbe. Udah keluar signal malah keluarnya doji, kan gitu. Ya, analisa udah dari tadi baru malah nongol doji. Ya sabar, Bang. Nah, tiba-tiba setelah candle berikutnya mempunyai hijau seperti ini. Ya, terkonfirmasi apa? Nge-close ini 2. Dan terkonfirmasi bahwa informasi naik misalnya. Ini dialah kesempatan kita, titik konfirmasinya terjadinya di akhir atau di awal periode berikutnya. Ya udah, kita bidiknya setelah candle ini di sini, jebret 2 sampai 3 menit. Kalau nyari titik idealnya di sini baru kita buy gitu. Ya. Begitu, Bang, ya. Jadi nggak semuanya ya, Bang. Awal periode naik dijawabnya di sini, belum tentu. Kadang jawabnya di sini dia, Bang. Yang intinya awal periode ini misalnya naik ya. Abang harus mencari apa sih? Banyak, Bang. Itu kalau di grup udah saya jelasin itu. Ya, tanda-tanda konfirmasi itu ada berapa puluh malahan. Nah, salah satunya apa ya? Rejection ya, signal ya, dan support dan resisten. Nah, itu lebih detailnya dikupas di grup ya. Kalau di sini nanti sampai 1 jam lah saya bahas. Nah, ini kita ambil penting-pentingnya aja ya. Ya.
Informasi awal periode misal minta naik, kita bang menunggu setidaknya bang lahir support kalau naik, ataupun rejection, ataupun signal. Ini mintanya di sini, jawabnya di sini bang. Nah, coba bayangin aja nih, jauh kan jaraknya? Iya betul, nggak semuanya dia gitu. Nah ini misal lagi ada ya, misal ada. Ya misal awal periode dia mempunyai informasi naik, akan tetapi terjadinya malah gini bang. Misal nih, ini misal nih saya contohin nih, kalau nggak paham nggak ya kebangetan nih kali ya. Nah ini, aduh, bentar bang ya. Nah ini misal ya. Ini misalnya ini tidak ada ya, tidak ada. Awal periode dia mempunyai naik. Nah kita kan nunggu naik ceritanya nih bang ya, kan nunggu ceritanya ya. Akan tetapi begitu kita tunggu akhirnya malah turun, tapi kita memaksakan diri naik di sini, ngebuy. Ecek-eceknya mentang-mentang dia awal periode dia minta naik, di sini langsung ngebuy, nggak taunya dia malah longsor ke bawah. Sering abang dapetin kan? Nah untuk mengatasinya gimana bang? Nah ini dia ya, ini nih rahasianya di sini. Rahasianya di mana? Di sini ya bang. Ya, ini mungkin kalau yang udah edukasi di tempat saya udah paham ya. Udah ada kelas 1, kelas 2 gitu ya. Ini misal tidak ada. Awal periode dia misalnya minta naik ya. Kenapa ya terjadi malah turun? Ya udah, putar kepala kita bang. Bagi yang udah di grup ataupun udah nonton YouTube sebelumnya, kita bisa menggunakan apa? Ini namanya udah terjadi FTT. Ya udah, kita kembali ke kelas 2. Membahas tentang apa? FTT. Mainkan teknikal tentang FTT. Jangan abang fokus kepada awal periode lagi. Yang pada dasarnya awal periode ini minta naik itu udah terjawab dengan karena apa? Ada tim pembatalan harga. Kalau nggak percaya bisa abang cek di time frame lebih rendah. Abang tengok di situ. Nah, udah terjawab dia naik, akan tetapi ada tim pembatalan harga. Nah, jika jumpai yang model-model kayak gini, awal periode dia minta naik, ternyata kan malah turun aja. Katanya kalau awal periode naik dia akan naik. Enggak bang, jangan salah-salah bang. Siapa yang bilang? Enggak ada itu. Tergantung konfirmasinya ada enggak. Kalau enggak ada konfirmasi ya enggak akan naik dia. Dia tetap akan turun. Nah, awal periode dia minta naik. Apakah awal periode berikutnya dia naik? Belum tentu. Tergantung ada nggak konfirmasinya, supportnya ataupun yang pendukung lainnya. Kalau nggak ada dia tetap akan turun. Nah untuk mengatasi kayak gini gimana bang? Sekali lagi ya. Awal periode misal naik, akan tetapi terjadinya turun. Kalau dia turunnya udah nggak biasa lagi, abang harus putar kepala, langsung kembali ke teknikal FTT. Ya, video sebelumnya udah saya bahas ya, ciri-ciri FTT itu apa ya. Kalau yang di kelas saya, yang di kelas 2 paham ya. Jadi abang jangan fokus lagi di awal periode, abang fokusnya di FTT. Kalau abang fokusnya di awal periode, abang pasti akan ngebuy, berapa duit abang habis. Nggak sanggup abang ini untuk konven gitu ya. Ya bang ya, nggak akan sanggup. Nah, oke ya, paham ya. Nah, ya mudah-mudahan paham sih gitu. Nah ini misal nih ya. Nah, ini misal. Ini kan awal periode ya. Nah, awal periode misal minta naik. Apakah kita langsung bidik buy di sini? Enggak, jangan. Ini aja udah ada resisten, pasti dia akan turun dulu lah. Ya. Tunggu dulu candle ini. Nah, ini terjadilah di sini support. Terkonfirmasi di mana? Di sini gitu. Ya udah kita bisa buy setelah candle hijau ini di sini 1 sampai 4 menit. 1 sampai 4 menit, 2 sampai 3 menit. Karena awal periode. Nah, ini kan termasuk di kelas 1 ya, mengenal rumus G2, mengenal support dan resisten sempurna. Ada hubungannya, Bang? Ada. Jadi, awal periode itu ya, dia ada sangkut pautnya dengan apa? Reversal, FTT.
itu berhubungan abang-abang. Jangan mentang-mentang orang udah belajar di awal periode ya kan, dia naik misalnya di sini. Nah, enak aja dia. Karena kenapa? Dia udah tahu trik-triknya. Nah, abang-abang yang pemula apakah udah tahu? Belum kan? Pasti abang berpedomannya awal periode dia naik. Abang pasti fokusnya naik aja di kepala. Ya kan? Tidak abang-abang. Nah, sebelum melalui itu, abang harus melalui dulu reversal. FTT dan apa? Tim pembatalan harga, tim Kimbe kalau di grup. Ya bang ya. Nah, gitu abang ya. Nah, ini lagi misal ya. Awal periode dapat entak naik. Terjadi support. Di sini konfirmasinya, mempunyai informasi naik. Ya udah bidik di sini 1 sampai 3 menit, jebret. Lah ini kan ilmu ini, Bang, ilmu di kelas 1, Bang. Emang iya? Apa hubungannya sama awal periode? Ya emang ada hubungannya. Makanya saya belajarnya itu bertahap, tidak langsung ending awal periode. Bingung nanti ya Bang. Ya? Nah, itu Bang ya. Dan masih banyak contoh-contoh lah lainnya gitu Bang ya. Nah, kayak gini misalnya nih. Ya. Ya. Awal periode misal di sini dia mempunyai informasi turun. Ya kan? Apakah dia langsung turun? Ada juga yang langsung turun, tergantung dari mana konfirmasi di sini. Ada juga informasinya dia turun tapi malah naik aja seujung jalan ya. Jadi jangan mau kita terkicuah di nantarang nah. Masa kita ditipu di siang bolong. Nah, itu dia Bang. Gitu ya. Nah, sekali lagi ya. Kita juga harus mengetahui yang namanya sumbu ya. Sumbu ya. Kenapa dia terjadi turun, kenapa dia terjadi naik. Nah, contoh ini ya. Nah, ini informasinya dia minta turun ya kan. Kita nggak langsung turun Bang. Nah, kayak misalnya kalau ada ini ya. Ini terjadi kenapa? Kita juga harus tahu Bang ya. Dia menjawab sumbu-sumbu gitu Bang. Kalau nggak ada sumbu-sumbu mungkin ini nggak lahir gitu Bang. Biasanya kalau udah terkonfirmasi sumbu-sumbu ini akan bekerja Bang. Ya, akan bekerja gitu. Jadi kita harus paham gitu. Nah, ini terjadi support, dia minta naik, konfirmasinya di sini gitu. Tapi ini ada sumbunya. Ini adalah koreksi daripada jawaban dari sumbu-sumbu gitu. Ya. Karena dia biasanya kalau udah terkonfirmasi, ini sumbunya harus abang perhatikan nih Bang. Ya, ini penting ya. Kalau sudah terkonfirmasi ya, sumbu yang di area konfirmasi itu sangat abang perhatikan, dia akan dijawab. Nah, ini misalnya kayak gini dijawab dulu dia, baru dia akan mengikuti permintaan dia apa maunya, ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, trading ini harus betul-betul ini ya, teknikalnya harus betul-betul main ya bagi yang analisa di teknikal ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Cuma ini aja ya, mungkin agak panjang lebar ya dari ini saya ya. Tapi ya sekali lagi ini semata-mata saya tidak maksud untuk menggurui ya. Ini hanya untuk edukasi ya. Saya belak-belakan apa adanya ya. Belak-belakan apa adanya. Nah, video selanjutnya kita akan berbicara candle to candle dan langsung kita akan terjun di market ya. Nah, jadi kita sekali lagi harus paham dulu apa ya, reversal dulu ya. FTT, pembatalan harga, awal periode, baru candle to candle. Nah, ini Bang harus dilalui Bang ya. Nah, kalau nggak dilalui buta Bang. Abang jangan nengok orang yang udah pandai. Kesini bidiknya kesini enak aja dia udah melalui fase-fase step by stepnya ya. Udah dilalui. Bagi pemula ya bingung, bagi yang udah nalar ya nalar gitu. Jadi jangan beranggapan semudah membalikkan telapak tangan. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Ini udah terlalu panjang durasinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.